Boleh. Oke, buat Villa, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Suaraku jelas ya? Ya, Oke, aku paling mau nanya ini sih, kan sekarang aku lagi terakhir itu posisi di resepsionis. resepsionis. Cuman selanjutnya kan nextnya aku pengen cari kerjaan yang nggak di resepsionis sih. Hmm, Mungkin bisa di finance atau di ya admin lah, documenting lah ya. hmm, Terus aku bingung aja nanti kalau misalnya ditanya, sebenarnya dari sebelum-sebelumnya, itu kan aku memang udah ada beberapa pengalaman juga. hmm, Untuk di finance, di purchasing, atau di logistik itu adalah sedikit. hmm, Kan untuk yang terakhir ini kan resepsionis. Takutnya nanti kalau misalnya nanti ditanya HR gitu kan, itu gimana baik jawabnya? Kalau misalnya aku kan misalnya nanti ke depannya mau apa namanya ngelamar di misalnya di finance. Cuman kan gak relate nih sebenarnya sama si resepsionis ini. Terus, gimana sih caranya biar ngeyakinin si HR ini kayak aku bisa kok bu atau pak gitu. oke, Gimana ya? oke. Ah, Kita sharing-sharing dulu ya, gitu, Vi. Jadi gini, hmm, cara meyakinkan ke HR atau user itu ada dua cara. Ada yang secara langsung, ada secara nggak langsung. Yang secara langsung ya jelas, yaitu di interaksi kamu langsung dengan perusahaan itu. Baik lewat HR atau user, lewat apa? Pertama lewat dokumen pendukungnya, gitu. Kamu pernah punya pengalaman jadi resepsionis, pernah punya pengalaman di bidang admin atau dengan finance, pastikan semua informasi terkait semua pengalamanmu ini dituliskan dengan benar dulu di CV, gitu. Jadi jabarkan. Nah, bagi orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, di CV-nya itu dia harus mencantumkan pengalaman kerjanya mengandung 5 informasi. Pertama ada nama perusahaannya jelas. Yang kedua ada periode bekerjanya, kapan sampai kapannya. Yang ketiga jabatannya sebagai apa? Staff finance, supervisor finance, staff admin gitu-gitu ya. Yang keempat adalah uraian tanggung jawab. Jadi dia menggambarkan besarnya tanggung jawab yang dipercayakan kepada kamu. Dan yang nomor 5 adalah achievement atau prestasi. Nah, 5 informasi ini tuh harus terkandung di CV-mu dulu. Oke? Coba sambil bayangkan CV-mu, walaupun nanti review CV kita akan di sesi yang lain ya, gitu. Jadi bayangkan, banyak orang yang sudah memiliki pengalaman kerja salah di nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 itu adalah uraian tanggung jawab. Kebanyakan orang kan, uraian tanggung jawab kan di poin-poin gitu ya, ngapain, ngapain, ngapain. Kebanyakan orang nulisnya di situ tuh bukan uraian tanggung jawab, tapi job deskripsi. Bedanya kamu sama yang lain apa? Kamu punya pengalaman jadi resepsionis. Tulis di situ. Tulisannya adalah melayani customer misalkan gitu. Atau menyambut tamu. Ya kayaknya semua resepsionis seluruh dunia juga menyambut tamu gitu. Ya kan? Kamu kurang menonjolkan di situ. Misalkan di situ mengangkat telepon panggilan masuk gitu misalkan. Iya, kayaknya semua gitu deh. Tapi coba dong, ada suatu hal yang bisa kamu sampaikan seolah-olah tuh kamu mau bilang, Pak, mungkin resepsionis itu selain saya itu ada banyak. Tapi nggak semua resepsionis loh pernah punya pengalaman kayak saya. Bisa dilihat dari workload-nya gitu. Jadi daripada cuma nulis melayani customer, kamu tulis saja melayani kebutuhan customer dengan rata-rata transaksi 200 orang per hari gitu. Ada ukurannya 200 orang. Artinya ya ibaratnya ya aku di building yang ramai ini aku sehari 200, belum tentu kamu sebanyak itu. Nah, ukuran-ukuran angka itulah yang akan membuat menarik, yang membedakan antara tanggung jawab sama job desk biasa. Jangan cuma umum. Nah, ini banyak orang tuh salah di situ. Yang nomor dua, yang sering orang punya pengalaman kerja salah tulis. Setiap orang itu punya fungsi dalam tanda kutip fungsional sama struktural gitu. Kamu itu ada status fungsionalnya, ada status strukturalnya. Nah, ini terjadi bagi orang-orang yang punya jabatan di atas staf biasanya. Misalkan, kamu punya pengalaman kerja jadi CS Customer Service Supervisor gitu. Secara fungsi, kamu itu customer service. Secara struktural, kamu tuh supervisor. Nah, banyak teman-teman yang aku review CV-nya, uraian tanggung jawabnya tuh benar. Tapi itu adalah uraian tanggung jawab seorang customer service staff. Paham nggak? Gitu. Karena dia menonjolkan dari sisi fungsi customer service-nya. Tapi kan secara struktural kan kamu supervisor. Mana uraian tanggung jawab yang mengawasi, mengcoaching, mengelola, gitu. Apa mendelegasikan gitu. Sama nanti kalau misalnya kamu punya pengalaman kerja jadi
marketing manager. Jangan sampai kamu jadi marketing manager, job desk atau finance, kamu ngelamar finance. Nanti suatu saat kamu jadi finance manager, uraian di CV jadi finance staff gitu. Lo fungsi manajerialmu mana? Nggak ditulis gitu. Karena lupa. Karena kamu hanya menjabarkan secara fungsional, strukturalnya nggak ada. Ini sering banget CV aku review. Jadi nanti sebelum CV mau aku review, kalau mau dirombak lagi juga nggak apa-apa. Gitu. Ini kita padahal baru ngomongin satu hal loh. Meyakinkan secara langsung ke perusahaan gitu. Harapannya, kalau kamu menuliskan 5 poin tadi, di CV-mu itu kamu udah bilang kurang lebih gini, Bapak Ibu HRD, ini loh pengalaman saya. Ini adalah besarnya tanggung jawab yang pernah dipercayakan kepada saya. Ini adalah pencapaian yang saya peroleh selama diberikan tanggung jawab itu. Dan yang nomor 3 adalah setelah saya punya tanggung jawab itu, kepercayaan itu, sekarang saya punya skill ini. Anda butuh skill ini kan? Gitu. Jadi tadi intinya tuh mau ngomong itu. Poin nomor 4 ini, uraian tanggung jawab paling sering gagal. Atau salah. Yang nomor 5, achievement. Banyak orang nggak masukin pencapaian. Ngerasanya yang namanya pencapaian itu ya ada kalau misalkan kamu kerja jadi sales. Angkanya muncul di situ. Menjual sekian produk senilai sekian. Banyak orang nulis di CV itu nggak masukin bagian achievement loh. Jadi kayak cuma rutinitas, daily rutin gitu aja. Gitu. Jadi nggak ada achievement. Nanti kalau ada yang aku tanya, iya soalnya kan nggak ada pencapaian, kan nggak ada target-targetnya. Loh, kamu punya target fungsimu sebagai seorang itu apa gitu. Misalkan kamu tadi jadi resepsionis. Memang ya benar, namanya pencapaian tuh kalau ada hasil perlombaan, ya menang apa gitu-gitu, benar, kompetisi benar. Tapi kita bayangkan resepsionis terus achievementnya apa? Ya kamu sampaikan saja, misalkan memperoleh 3 kali kenaikan gaji selama setahun gitu, menjadi best employee of the year dengan zero complaint selama tahun 2024, misalkan gitu-gitu gitu. Atau mampu melayani rata-rata sekian klien setiap hari tanpa komplain, misalkan gitu. Itu kan achievement yang kamu harus appreciate kepada dirimu sendiri walaupun kamu tidak ada apresiasi. Nanti kamu misalkan punya usaha sendiri, jualan apa, kamu jadi sales mobil misalkan gitu. Mungkin kamu nggak ada yang appreciate gimana, ya udah kamu kan punya rekap sendiri gitu. Mampu menjual sekian unit mobil senilai sekian miliar sepanjang tahun 2024 gitu. Itulah achievement itu. Nah, dari contoh uraian tanggung jawab sama achievement ini ada kesamaan, yaitu apa? Keluarin angka. Jadi hal-hal yang bisa kamu buat kuantifikasinya, ada kuantitinya, jangan ditulis kayak biasa. Nanti jatuhnya malah jadi kayak job desk biasa. Nggak ada pembedanya kamu sama yang lain. Entah itu pengalaman resepsionismu, entah itu pengalaman finance, adminmu, atau customer servicemu gitu. Harus ada angka. Sekian orang, sekian surat menyurat, sekian meeting, sekian jam, sekian persen, sekian rupiah, terserah. Dilihat-lihat ulang. Oke? Nah, balik lagi. Setelah itu semua selesai, artinya kan kamu udah menunjukkan 3 hal. Orang yang sudah punya pengalaman kerja harus menunjukkan 3 hal dari dokumennya. Besarnya tanggung jawab, prestasi yang diperoleh saat diberikan tanggung jawab itu, dan skill atau kemampuan kompetensi yang dimiliki setelah punya tanggung jawab itu. Setelah itu kamu kasih ke HRD dan lain-lain, nanti tinggal nunggu waktunya aja sampai kamu dapat panggilan, ya kan? Nah, CV ini kan suka nggak suka kan kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Ini sebenarnya kamu kayak ngeyakinin secara langsung. Jadi begitu screening CV dan dokumenmu itu lolos ke tahap selanjutnya, sebenarnya di situ balik lagi. Kamu kan pengalamanmu kan resepsionis. Tapi kamu jangan hanya terpaku bahwa, Kak, tadi pertanyaanmu, Kak, kalau aku pengen jadi finance kan nggak relate sama resepsionisku. Loh, jangan dianggap pengalamanmu yang sebelum-sebelumnya jadi nggak penting. Jangan ngelihat yang penting itu adalah pengalaman paling terakhir. Enggak, gitu. Yang dulu-dulu juga penting. Hanya perlu mana yang perlu ditonjolin, gitu. Gitu, ya. Kamu pengen dikenal sebagai apa, itu yang ditonjolin. Saat udah tertulis, kamu diundang interview, itu sebenarnya secara tertulis kamu sudah meyakinkan mereka bahwa kalau dibaca, oh ini pengalamannya resepsionis misalkan, tapi dia finance juga bagus gini gitu. Coba tes gitu. Nah, itu artinya sebenarnya mereka sudah yakin dan setuju di tahap awal secara tertulis. Nah, nanti kalau ada interview, kamu hanya perlu meyakinkan secara lisan agar pada saat jawaban lisanmu itu semeyakinkan secara tertulis. Gitu, ya kan? Nah, secara lisan apa yang harus kamu lakukan? Nomor 1,
kamu harus sadari yang namanya bekerja sama orang itu dia butuh 3 unsur. Yang pertama, adanya keinginan. Kamu tuh punya keinginan untuk berkarir di situ sebagai itu. Yang kedua ada kesempatan. Ya, kamu buka lokernya gitu kan, perusahaan buka lokernya. Dan yang ketiga punya kemampuannya. Kamu nunjukin tidak hanya sekedar saya ingin, tapi kamu sampaikan saya bisa gitu. Loh, kamu kan pengalaman terakhir kamu kan ini jadi seorang resepsionis selama 2 tahun. Kenapa kamu ingin menjadi seorang staff finance? Kamu sampaikan saja, misalkan, "Baik Bu, terima kasih. Memang pengalaman terakhir saya adalah 2 tahun menjadi seorang resepsionis. Namun dari total pengalaman saya memiliki pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Dari 10 tahun itu, 2 tahun menjadi resepsionis, 4 tahun menjadi staff finance, dan 4 tahun sebagai seorang staf admin." Gitu, kamu sampaikan. Dari sana saya meyakini bahwa saat ini saya memiliki 3 kemampuan utama. Saya memiliki kemampuan di bidang finance, saya memiliki kemampuan administrasi, dan saya juga memiliki kemampuan customer service, misalkan gitu, customer pelayanan pelanggan. Dari 3 kemampuan saya tadi, saat ini saya berfokus untuk mengejar karir saya ke depan menggunakan salah satu kemampuan utama saya, yaitu menjadi seorang staff finance. Saya sudah memutuskan untuk berkarir menjadi seorang staff finance. Hal tersebut memang sudah saya mulai sejak saya masih menempuh pendidikan. Di sana saya belajar beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan staff finance berikut praktikumnya dan saya memperoleh nilai A sebagaimana yang tercantum di transkrip nilai saya. Selain itu, di dunia kerja saya juga sudah memperolehkan tersebut selama 4 tahun. Saya terbiasa melakukan A, B, C, D, E, F, G. Selain itu, selama saya menjadi seorang staf administrasi, di saat saya tidak memiliki banyak pekerjaan, saya sering membackup rekan-rekan saya di bagian finance untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G. Dari situ saya merasa bahwa kemampuan saya sesuai atau relevan dengan posisi yang saat ini sedang Ibu tawarkan. Saya yakin, nah gitu. Kamu sampaikan kayak begitu, paham ya? Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, jadi jangan terpaku sama yang terakhir. Karena ini memang bahasanya kalau secara nggak formal gitu. Loh, kan kamu terakhir jadi ini. Kenapa kamu pengen sekarang jadi itu? Loh, kamu sampaikan. Intinya sudut pandangnya adalah, jangan sampai mindsetmu itu diarahkan untuk melihat, oh ya juga ya, terakhir kan aku ini. Kamu jangan kayak begitu. Kamu harus melihat dirimu sendiri itu sebagai seorang sarjana, misalkan lulusan sesuatu yang dibekali dengan 3 kemampuan utama. Saya adalah seorang lulusan sarjana dengan pengalaman resepsionis, finance, dan administrasi. Ketiga kekuatan ini adalah kekuatan utama saya. Gitu. Namun saya pertimbangkan untuk rencana karir saya ke depan, saya ingin berkarir di bidang finance, gitu. Keinginan saya ini tidak hanya sekedar pengen, saya udah pernah melakukan ini itu, membuat laporan ini itu, mengolah menggunakan software ini itu. Bahkan saat saya menjadi seorang staf administrasi general admin, saya sering membackup rekan-rekan finance saya untuk melakukan A, B, C, D, F, G. Saat saya menjadi seorang resepsionis, saya juga beberapa kali diminta tugas kewajiban oleh atasan mendelegasikan beberapa hal terkait dengan ini yang harus saya kerjakan dan saat itu termasuk support bagian finance. Dari semua pengalaman saya tadi saya yakin bahwa saya dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada perusahaan ini saat saya diberikan tanggung jawab berdasarkan pengalaman dan prestasi masa lalu saya gitu. Coba bahasanya ini kamu susun dengan indah. Aku memang sengaja ngomongnya aku panjang-panjangin biar kamu dengar dan menambah wawasan diksi gitu ya. Nanti coba kamu susun dengan bahasa yang bagus. Jangan hanya, oh aku tahu harus ngomong apa, terus nggak dilatih. Ingat ya, sejago-jagonya kamu. Aku tahu kamu seorang resepsionis. Pasti kebiasa untuk melakukan pelayanan pelanggan, ketemu banyak orang komunikasi. Tapi ingat, interview itu ada tekanannya tersendiri. Ya kan? Interview itu ada tekanannya tersendiri. Datang ke ruangannya, lihat penanyanya itu udah tekanan tersendiri. Tapi pada saat kamu sudah berlatih, ya, hal-hal yang tidak biasa kamu kan tanya jawab itu kan topik-topik yang disampaikan saat interview kan bukan hal-hal yang lazim kita obrolkan di kehidupan sehari-hari bahkan kamu sebagai seorang resepsionis kan kayak gitu. Jadi itu harus dilatih. Luangkan waktu, coba diketik, nyusun satu paragraf indah, bayangkan pura-pura ditanya itu dan aku yakin itu akan ditanya. Loh, pengalamanmu terakhir kan ini, kenapa kamu pengen jadi ini? Lah sampaikan. Gitu. Itu sama nanti jebakannya kalau nanti ada yang tanya, loh,
pendidikanmu kan S1 ini, kenapa kok kamu pengen kerja ini? Padahal kamu pengen kerja itu tuh gara-gara setelah lulus S1, sambil nunggu kerjaan kamu ikut bootcamp. Bootcamp digital marketing selama 6 bulan misalkan. Nah, kamu pengen gunain itu. Jadi jangan dilihat sebagai orang yang salah bidang, lintas bidang. Jangan ngeliatnya itu. Kamu lihat saya adalah seorang staff finance yang dibekali kemampuan administrasi dan pelayanan pelanggan. Kan keren olahan. Anda ngerekrut saya, Anda dapat orang yang bisa 3 hal. Saya bisa backup ke sana-sana. Nah, itu loh. Intinya ke situ. Oke? Coba dibayangkan ya. Coba dibayangkan itu. Kayak gitu. Ya, secara general itu dulu sih. Gitu. Kegambar nggak? Kegambar nggak? Bang, udah gambaran sedikit lah. Oke. Oh, sedikit. Ya, nanti tinggal dilatih ya. Ditulis Tinggal dulu. dilatihnya itu aja. Untuk dilatih gitu. Betul, Nanti betul. kita latih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain boleh? Itu sih paling aku mau fokusnya buat ke situ dulu. Soalnya emang rencananya ke depan mau coba apply di bidang lain. Oke, oke. Gitu sih. Ah. Oke, aku kasih masukan lagi. Kalau misalkan kamu pengen apply di bidang lain, selain kamu nanti melampirkan CV gitu, mungkin kamu ada hal-hal yang tadi belum aku jelaskan, yaitu tadi ya, meyakinkan HRD atau user ada yang secara langsung, yaitu dari dokumen dan jawaban kamu. Itu kan yang secara langsung. Tapi ada yang nggak secara langsung, yaitu bilang lakuin apa? Branding. Gitu. Jadi branding ini berkaitan sama pengelolaan sosmed untuk membangun reputasimu agar orang-orang warganet itu tahu bahwa kamu itu jago di bidang titik-titik, yaitu bidang yang kamu tuju. Katakanlah kamu nanti pengen berkarir di bidang finance. Sekarang coba bayangin, sosmednya paling utama adalah LinkedIn dulu deh, baru nanti sosmed lain. Coba kamu bayangin, aku harus ngelakuin apa ke LinkedIn-ku, biar siapapun yang ngunjungin LinkedIn-ku, mereka tuh tahu kalau aku tuh kuat dan suka dan mampu di bidang finance. Gitu. Kalau orang ngunjungin TikTokku, ngunjungin Instagramku, ngunjungin websiteku, mereka tuh langsung tahu kalau aku tuh jago di bidang itu. Kalau perlu gak cuma finance, 3 hal tadi. Aku kuat di admin, aku kuat di pelayanan pelanggan, aku kuat di finance. Lewat apa? Bangun koneksi, diisi lengkap, terus branding. Posting rutin secara berkala. Jangan hanya sekedar dalam tanda kutip aku sebut asik sendiri. Banyak orang salah branding, khususnya di LinkedIn ya. Kamu pengen dikenal sebagai seorang staff finance, connect ke HRD-HRD perusahaan. Kedua, connect ke orang yang mungkin akan menjadi atasanmu. Misalkan Villa pengen ngelamar kerja menjadi seorang staff finance. Nah, bangunlah koneksi ke LinkedIn dengan siapa? HRD-HRD perusahaan jelas. Tapi yang nomor 2 adalah calon user. Staff finance atasannya siapa? Supervisor finance. Cari orang yang sekarang kerja jadi supervisor finance. Yang nomor 3, cari orang yang jabatannya sekarang jadi manager finance. Gitu. Atau direktur finance juga nggak masalah. Gunanya apa? Sambil bangun koneksi, kamu sambil branding. Karena nanti informasi lowongan pekerjaan itu yang bisa kamu lamar tidak hanya dari yang beredar terus kamu lamar. Dengan membangun koneksi kayak begini, banyak sekali yang sudah membuktikan bahwa orang-orang itu akan menawarkan kerjaan ke kamu. Dikirimin email, kirimin WA, kirimin DM, gitu. Wah, ini kita lagi butuh orang kayak gini nih di DM. Bahkan kalau kamu udah bangun koneksi, kamu bisa yang memulai obrolan kepada mereka dulu. Misalkan kamu connect ke finance manager. Selamat siang Bu, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan nama saya Villa Restu Pertiwi. Semoga saya dapat banyak belajar dari Ibu terkait bidang finance. Salam kenal. Suatu saat kamu akan ngobrol lagi, jadi bisa enak. Terus ngobrol lagi kan udah mulai deket tuh. Bu, mohon informasinya. Saat ini saya tertarik untuk bisa bekerja berkarir menggunakan kemampuan finance saya. Apakah Ibu sedang membutuhkan anggota tim tambahan? Saya berminat untuk dapat bergabung dengan Ibu gitu. Ya ngomong kayak gitu atau dengan bahasa-bahasa yang udah punya kedekatan tersendiri gitu. Jangan datang langsung minta loker. Ini melewat jalan-jalan yang pelan. Kalau jalan yang cepat itu kan yang ada loker kirim kan. Tapi yang bangun networking ini, nah biasanya dia yang sustain itu, yang jangka panjang. Karena kamu udah punya kedekatan dari sosmed dulu, tinggal kedekatan dunia nyata. Orang tersebut dengan di DM kayak gitu, walaupun nggak bales, yakin aku pasti ada yang ngunjungin LinkedIn-mu terus di screening. Ada yang mungkin, oh ya coba kirimin CV-nya ya gitu. Jangan lihat itu sebagai PHP kalau nggak dihubungin. At least orangnya udah ngeliat itu. Bayangkan kalau orang itu nggak balas chatmu, tapi masih berkoneksi dengan LinkedIn-mu, terus di LinkedIn kamu
bikin postingan-postingan rutin, berinteraksi. Mau nggak mau dia akan hafal namamu, yakin deh. Sama kayak kita, kalau kita nggak pernah di pinggir jalan kan ada ya banner apa. Suatu saat kalau kita butuh belok ke situ, makan ke situ aja deh. Gara-gara kita udah kena kayak gitu ya, gitu. Dapat marketing kayak gitu. Nah ini sama. Di sini bedanya adalah salesnya kamu, produknya kamu, marketingnya kamu, pembelinya adalah perusahaan, gitu. Jadi itu adalah cara yang optimal. Dengan mengoptimalkan dua hal ini, maka kamu meningkatkan kemungkinan dapat pekerjaan karena dua hal. Orang itu mungkin dapat kerjaan gara-gara melamar kerja, tapi orang itu juga mungkin dapat kerjaan gara-gara ditawari. Oke? Dua-duanya mungkin, jadi dua-duanya harus diupayakan. Lolos gara-gara melamar kerja, artinya kamu harus jago tuh menemukan loker terus ngelamar, beserta dokumen yang bagus. Yang kedua, ditawarin. Gimana caranya ditawarin? Kalau ibaratnya gini, Villa, percuma kamu punya kemampuan luar biasa, kalau perusahaan di luar sana tidak tahu ada orang sehebat kamu, padahal butuh kamu, padahal butuh orang kayak kamu. Makanya biar bisa ditawar, ini hubungannya apa? Branding. Kan seolah-olah satunya aktif, satunya pasif ya. Melamar aktif, ditawari pasif. Enggak, dua-duanya ini aktif sebenarnya. Melamar artinya kamu mengirimkan CV dan dokumen lain. Ditawari artinya kamu malah mengirimkan apa? Ya branding kamu itu, bikin konten dan interaksi, bernetworking. Kalau dua ini imbang, yakin deh, kamu bisa kayak teman-teman yang lain yang di grupku mungkin udah pernah lihat yang di YouTube itu. Satu anak dalam waktu seminggu bisa dapat banyak offering gitu. Offering bukan cuma kesempatan interview. Nah, itu sangat mungkin gitu. Apalagi tadi, ingat ya, aku ini kesimpulan aja. Jangan melihat sebagai seorang dengan pengalaman resepsionis yang ingin switch karir. Kamu lihatlah dirimu sendiri sebagai seorang lulusan bla 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 dengan kemampuan utama ini dan ini. Dan itu harus tertulis di CV-mu. Oke? Cukup jelas? Oke, mungkin ada pertanyaan lain kalau masih ada? Itu dulu sih, Itu Kak. dulu ya. Oke. Kalau Itu itu dulu. dulu, oke, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya, Villa ya. Oke.